Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Billy Bimantoro. Saya dari Tadris Bahasa Inggris semester 5 kelas C, kelompok praktik ibadah ke-26. Hari ini saya akan menjelaskan tentang mewaris dan nikah. Waris adalah berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Ahli waris dari laki-laki terdapat 10 orang, yaitu anak laki-laki yang pertama, cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah, ayah, kakek dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki, anak laki-laki dan saudara laki-laki, paman, anak laki-laki dari paman, suami, dan yang ke-10 atau terakhir adalah bekas budak laki-laki yang dimerdekakan. Ahli waris dari perempuan itu ada 7. Yang pertama itu ada anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, ibu, nenek dan seterusnya ke atas, saudara perempuan, istri, bekas budak perempuan yang dimerdekakan, hak waris yang tak bisa gugur, yaitu ada 3, suami dan istri, ayah dan ibu, dan anak kandung atau laki-laki ataupun perempuan. Orang yang tidak mendapatkan waris ada 7, yaitu budak laki-laki maupun perempuan, budak yang merdeka karena kematian tuannya, budak wanita yang disetubui tuannya dan melahirkan anak dari tuannya, budak yang merdeka karena berjanji membayarkan kompensasi tertentu pada majikannya, pembunuh yang membunuh orang yang memberi waris, orang yang murtad dan berbeda agama. Wasiat adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain ketika dia masih hidup dengan niat sedekah, akan tetapi penyerahan kepemilikannya dilakukan ketika setelah meninggal dunia. Sebagai contoh, ketika orang tua sebelum wafat mengumpulkan semua anak-anaknya dan mengingatkan, nanti jika bapak meninggal dunia, tolong berikan sebagian harta bapak untuk masjid di samping rumah. Nah, yang seperti ini namanya adalah wasiat. Sebagai anak yang diwasiati oleh orang tuanya, maka hukumnya wajib untuk menjalankan wasiat itu. Dan apabila orang tua hendak berwasiat sesuatu kepada anaknya, sebaiknya menghadirkan beberapa saksi dari anak-anaknya atau orang lain juga. Selanjutnya adalah hukum nikah. Hukum nikah yaitu wajib apabila seorang telah mampu untuk membangun berumah tangga baik secara fisik, mental maupun finansial. Sunnah bagi seorang yang sudah mampu menikah namun tidak mampu menafkahi istri secara finansial, makruh apabila seorang menikah tetapi tidak berniat memiliki anak dan tidak memiliki kemampuan menafkahi istri dan keluarganya. Terus ada mubah apabila seseorang yang menikah dengan tujuan hanya sekedar untuk memenuhi syahwatnya hanya atau bersenang-senang. Haram apabila seorang tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istrinya secara lahir dan batin. Dan haram apabila pernikahan yang dilakukan dengan maksud untuk menganiaya, menyakiti dan melantarkan pasangannya. Selain itu, pernikahan juga bisa diharamkan jika syarat syah dari kewajiban tidak dipenuhi, bahkan dilanggar. Nah, di sini ada syarat sah menikah dalam Islam, yaitu ada 5. Yang pertama, ada calon mempelai laki-laki dan perempuan. Yang kedua, ada wali untuk mempelai perempuan, ada saksi dari kedua belah pihak, dan ada mahar. Yang terakhir ada ijab dan qabul. Oke, selanjutnya ada rukun sah nikah dalam Islam. Dalam rukun sah nikah dalam Islam ini terdapat 5. Yang pertama itu mempelai pria dan wanita sama-sama beragama Islam. Mempelai laki-laki tidak termasuk mahram bagi calon istri. Wali akad nikah dari perempuan bersedia menjadi wali. Kedua, mempelai tidak dalam kondisi sedang ihram. Dan yang terakhir, yang kelima adalah pernikahan berlangsung tanpa paksaan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.